Тут жопа, полсороки ушло. Все стекла, все здание, все туда. Skakmat untuk propaganda Israel. Langkah Iran diamini seluruh dunia. RS dan kantor berita lumpuh total. Pertemuan antara Iran dan Israel sejauh ini belum menunjukkan titik terang akan berdamai. Sebab dari kedua kubu memang tak memiliki titik temu satu sama lain. Pada hari ke-7 Kamis 19 Juni 2025, konflik antara Israel dan Iran tidak mereda. Tensi antara kedua negara bahkan semakin memanas dengan serangkaian aksi militer besar-besaran dari kedua belah pihak. Sepanjang 7 hari berkonflik terbuka, pertukaran serangan udara dan rudal balistik terus terjadi. Pada Rabu, intensitas serangan dari Tel Aviv maupun Teheran sempat mereda. Namun pada Kamis 19 Juni, konflik mereka seperti memasuki intensitas baru dengan target strategi semakin diperluas dan korban sipil meningkat. Israel melancarkan serangan udara ke fasilitas nuklir Arak di Iran. Iran membalas dengan peluncuran rudal balistik yang berhasil mengenai sejumlah gedung, termasuk rumah sakit di selatan Israel dan gedung bursa efek Tel Aviv. Menurut laporan Times of Israel yang mengutip keterangan pasukan pertahanan Israel, IDF, gelombang serangan semalam melibatkan 40 pesawat tempur yang menjatuhkan 100 amunisi. Selain reaktor Arak, serangan juga ditunjukkan ke puluhan fasilitas militer Iran di Teheran dan wilayah lain di Iran. IDF mengeluarkan peringatan sebelum serangan terhadap reaktor Arak dan sudah mendesak penduduk di daerah sekitarnya untuk mengungsi. Serangan tersebut menargetkan komponen yang dimaksudkan untuk produksi plutonium guna mencegah reaktor tersebut dipulihkan dan digunakan untuk pengembangan senjata nuklir. Demikian media itu mengutip keterangan dari pejabat militer Israel. Sebagai respons langsung atas serangan Israel ke Arak, Iran meluncurkan gelombang serangan rudal balistik dan drone kamikaze ke wilayah Israel. Salah satu sasaran utama adalah wilayah selatan Israel, tempat beberapa rudal berhasil menembus sistem pertahanan udara Iron Dome dan mengenai sebuah rumah sakit di Beersheba. Menurut laporan resmi dari Kementerian Kesehatan Israel, sedikitnya 12 orang terluka dalam insiden ini, termasuk pasien, staf medis, dan keluarga yang tengah berkunjung. Kerusakan pada bangunan rumah sakit cukup parah menyebabkan layanan darurat harus dipindahkan ke fasilitas lain. Menurut Al Jazeera, serangan Iran menyebabkan 4 bangunan di Tel Aviv rusak. Selain rumah sakit, gedung bursa saham Israel juga terkena hantaman dan rusak. Puluhan orang terluka dalam serangan itu, namun tak ada korban jiwa. Layanan penyelamatan Israel, Magen David Adom MDA, mencatat bahwa total 47 orang terluka dalam gelombang serangan terbaru ini. Dari jumlah tersebut, 3 orang dalam kondisi serius, 2 orang dalam kondisi sedang, dan 42 lainnya mengalami luka ringan akibat serpihan serta dampak ledakan. Tambahan 18 orang lainnya mengalami cedera saat berlari mencari perlindungan. Sebagian besar korban mengalami luka akibat serpihan dan trauma ledakan. Sebanyak 18 warga sipil lainnya terluka saat berusaha menyelamatkan diri ke tempat perlindungan, jelas juru bicara MDA. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, juga mengeluarkan pernyataan keras. Ia menyebut serangan ini sebagai salah satu kejahatan perang paling serius dan menyatakan bahwa pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akan diminta pertanggungjawaban. Perdana Menteri dan saya telah memerintahkan militer untuk meningkatkan serangan terhadap target strategis di Iran, termasuk infrastruktur energi di Teheran. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ancaman terhadap negara Israel dan mengguncang rezim para Ayatollah, tegas Katz. Seusai kejadian, otoritas Iran berfokus pada rumah sakit yang terkena serangan dan menyebutnya sebagai tindakan kriminal. Menurut Ori Goldberg, pengamat yang dikutip Al Jazeera, menyebut yang dilakukan pejabat Israel itu bisa dimengerti sebagai bagian dari kampanye perang. Serangan Iran menembus pertahanan dan merusak banyak bangunan, tapi hanya kerusakan rumah sakit yang mereka tekankan. Penting juga untuk menyebutkan bahwa ada instalasi dan markas yang sangat sensitif yang sangat dekat dengan rumah sakit karena Israel menempatkan markas militernya di tengah-tengah lingkungan dan kota-kota sipil, kata dia.
Dan apa yang dikatakan oleh salah satu pejabat Iran ini memang ada benarnya juga, sebab Israel memang juga seringkali melakukan aksi yang sama kepada Palestina. Dan itu tak pernah masuk dalam berita media besar. Bahkan ketika Israel menyerang rumah sakit, banyak media membenarkan apa yang dilakukan oleh Israel, karena banyak pemberontak memiliki bunker di bawah rumah sakit di Gaza. Oleh sebab itu, Israel menyerang langsung rumah sakit dan itu menjadi pembenaran Israel atas genocide yang telah ia lakukan terhadap Palestina. Namun saat ini setelah melihat Israel kembali melakukan propaganda dengan mengatakan Iran tak memiliki kemanusiaan karena menyerang rumah sakit, namun masyarakat dunia saat ini sudah cukup cerdas menilai propaganda yang Israel lakukan. Dan melihat hal itu, dunia hanya diam dan tak ada pembelaan sama sekali terhadap aksi Iran yang telah melumpuhkan mayoritas wilayah rumah sakit Israel.